Pada tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, ada pertanyaan, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching ini, ada proses menuntun yang dilakukan guru atau coach kepada murid atau coachee untuk menemukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching, seorang guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkannya mencari solusi. Selanjutnya, keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan sama. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan, memahami murid secara terus-menerus, serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid, mengamati dan menilai kesiapan belajar, serta minat murid dan profil murid. Dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid. Seorang guru akan menerapkan coaching dengan menetapkan tujuan terlebih dahulu, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan menggali kekuatan murid sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Kemudian, keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Pembelajaran sosial emosional juga mengantarkan mereka menjadi orang yang baik. Pembelajaran sosial emosional mencoba untuk memberi keseimbangan pada individu dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran, sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia pendidikan. Dalam tahap guru sebagai coach pada pembelajaran sosial emosional, peran guru adalah menjadi relasi yang setara bagi murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid, untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan, menginspirasi, dan memotivasi orang lain dalam lingkungan pembelajaran, baik itu di sekolah, perusahaan, atau organisasi lainnya. Keterampilan coaching adalah salah satu alat yang sangat efektif dalam membantu memimpin pembelajaran mencapai tujuan mereka. Beberapa keterkaitan antara keterampilan coaching dan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi individu, mendorong pertumbuhan dan pembelajaran berkelanjutan, membangun hubungan yang kuat, membangun mengatasi tantangan dan konflik, meningkatkan kinerja dan produktivitas,
menyebarkan nilai dan budaya positif di sekolah. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah sangat berkaitan atau berhubungan erat. Dalam keterampilan coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam coaching yang menggunakan alur Tirta, semua bertujuan untuk memberdayakan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi dirinya, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan. Keterampilan coaching diawali dengan paradigma berpikir coaching, yaitu fokus pada kunci, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dari masa depan. Adapun prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata kunci, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Seorang coach harus menguasai 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam percakapan coaching tersebut, ada sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta yakni menetapkan tujuan dari percakapan, identifikasi dengan menggali hal yang sedang dibicarakan, rencana aksi, yakni merencanakan yang harus dilakukan, dan tanggung jawab, yaitu komitmen dari hasil percakapan yang dilakukan. Percakapan coaching dengan alur Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Dengan demikian, keterampilan coaching dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membantu guru menjadi pemimpin pembelajaran dan mencapai tujuan mereka untuk mengembangkan kompetensi individu murid dan mencapai keunggulan dalam pembelajaran dan kinerja organisasi sekolah. Dalam koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, ada beberapa pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, saya telah menjelajahi konsep supervisi akademik yang memiliki tujuan utama untuk mengembangkan kompetensi individu dalam tubuh staf pengajar di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar antara lain kecemasan. Saya merasa cemas sebelum mengetahui isi dari modul 2.3 ini. Rasa cemas ini muncul karena saya khawatir bahwa saya mungkin tidak akan mampu memahami materi ini dengan baik dan juga tidak yakin apakah saya bisa mengaplikasikannya dengan rekan-rekan sejawat saya. Perasaan tertarik setelah melakukan eksplorasi konsep, minat saya untuk lebih memahami isi dari modul ini mulai tumbuh. Rasa gembira, saya merasa sangat senang ketika saya berhasil melakukan praktik coaching bersama rekan CKP di ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Merasa optimis, saya juga merasa sangat optimis bahwa saya bisa mengimplementasikannya di sekolah di mana saya bekerja. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta. Dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee,
maupun sebagai pengamat dan bahkan supervisor. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mengikuti modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya telah melihat perkembangan kompetensi saya. Hal ini tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Ketika saya terlibat dalam proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara matang sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi secara maksimal. Selanjutnya, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, yakni memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar konsep coaching dapat diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi tidak seharusnya hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup pengamatan kelas, melainkan juga melibatkan komunikasi sebelum dan setelah pengamatan. Sebelum pengamatan, kepala sekolah dapat berdiskusi dengan guru mengenai perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah pengamatan, kepala sekolah memberikan umpan balik dan tindak lanjut terkait pelaksanaan pengamatan kelas yang telah dilakukan oleh guru. Kemudian, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid ini, guru perlu memiliki kemampuan sehingga menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, karakter, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerja mereka meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai dengan lebih baik. Selanjutnya, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pandangan yang umumnya menganggap supervisi akademik hanya sebagai evaluasi rutin yang dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seharusnya, supervisi akademik dianggap sebagai panduan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Antara lain, salah satu pilihan tindakan yang bisa diambil adalah mengadakan pertemuan atau rapat dengan seluruh anggota komunitas sekolah. Melalui pertemuan tersebut, kita bisa mencoba untuk menyatukan pemahaman semua orang tentang apa yang dimaksud dengan supervisi akademik. Lalu, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Selanjutnya, membuat keterhubungan. Indikatornya adalah pengalaman masa lalu. Setiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, seringkali proses ini dijalani sebagai kewajiban rutin tanpa pemahaman mendalam tentang esensi supervisi. Supervisi akademik terbatas pada observasi kelas oleh kepala sekolah atau pengawas tanpa melibatkan tahapan-tahapan sebelum dan setelahnya, sehingga
hanya berfokus pada penilaian kinerja guru. Kemudian, indikator yang kedua adalah penerapan di masa yang akan mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi guru dalam aspek akademik. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan yang erat, pemahaman proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahap supervisi. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan yang memungkinkan guru untuk mencapai potensi akademik mereka yang sebenarnya. Indikator yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal serupa juga berlaku dalam praktek coaching, di mana potensi coachee harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi solusi mereka sendiri untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik bernama STOP dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif ketika melakukan coaching. Seorang coach juga perlu menerapkan teknik ini agar dapat menjaga fokus dan hadir sepenuhnya saat melakukan proses coaching. Indikator yang terakhir, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Informasi bahan ajar pendidikan guru penggerak saya peroleh melalui diskusi dengan 2 rekan sejawat yang telah menjadi fasilitator calon guru penggerak. Kemudian 2 rekan sejawat yang telah lulus pendidikan guru penggerak angkatan 7 dan 1 orang rekan sejawat yang menjadi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Selain itu, informasi bahan ajar tentang pendidikan guru penggerak saya peroleh dari media internet berupa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bahan ajar yang ada pada pendidikan guru penggerak. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dengan pembelajaran berdiferensiasi serta dengan pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam semangat dan bahagia.